Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-9 ya berarti, karena hari ini adalah tanggal 6 November. Saya membuat video ini pada hari Rabu malam tanggal 6 November, otomatis berarti tinggal H-9 menuju pertandingan atau jelang laga duel Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Tentu kita tahu bahwa kekuatan Timnas Jepang ini bisa dibilang satu atau hingga dua tingkat di atas kita, Timnas Indonesia, karena mayoritas para pemain yang dibawa oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu itu rata-rata bermain abroad ya, bermain di liga-liga top Eropa, dan mereka juga bermain di liga top Eropa itu bukan hanya sebagai pemain cadangan, tetapi mereka bisa menembus skuad utama dan menjadi inti di klubnya masing-masing. Walaupun kita juga sepertinya ada beberapa para pemain Timnas Indonesia yang bermain di level liga top Eropa ya, seperti Jay Idzes, tetapi juga itu mungkin ketika dikomparasikan kekuatannya dengan Timnas Jepang belum cukup ya. Tetapi ya di atas lapangan itu semua hal bisa terjadi gitu. Nah, menjelang laga matchday ke-5 antara Timnas Indonesia dan Timnas Jepang yang akan digelar di Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November nanti. Nah, tentu kita melihat kekuatan dari para pemain Timnas Jepang di pertengahan pekan ini. Jadi ada beberapa pemain Timnas Jepang yang bermain di klubnya masing-masing. Mereka benar-benar memberikan aksi-aksi yang gemilang bersama klubnya di kompetisi Liga Champions ya, di mana kompetisi Liga Champions kita tahu bahwa ini adalah kompetisi tertinggi di klub di Eropa, karena para pemain Jepang pun juga sudah kenyang ya akan pengalaman mereka mencicipi kompetisi Liga Champions Eropa ini gitu. Nah, jadi ada beberapa pemain yang berhasil tampil apik di pertengahan pekan ini, di mana salah satunya yaitu dari klub asal Skotlandia ya, yaitu ada Glasgow Celtic, di mana ada dua pemain Jepang di sana. Sebetulnya ada 3 pemain Jepang ya, tetapi 2 pemain ini yang selalu dipanggil oleh Hajime Moriyasu. Yang pertama yaitu adalah Reo Hatate. Dia posisinya sebagai gelandang, dan di pertandingan Liga Champions semalam Celtic ini menjamu RB Leipzig dan berhasil menang 3-1 atas klub Jerman tersebut, di mana Reo Hatate mengambil bagian membantu timnya untuk meraih kemenangan di laga tersebut, dan dipercaya tampil selama 90 menit oleh pelatih Celtic dan berhasil mencetak 1 gol. Tentu ini menjadi ancaman juga nanti bagi para pemain kita, dan di laga tersebut angka dari dribble sukses dari Reo Hatate ini mencapai angka 100%. Ini sangat luar biasa ya. Lalu selain dari Reo Hatate juga ada Daizen Maeda. Nah, ini adalah penyerang Timnas Jepang yang sudah beberapa musim bergabung dengan klub Skotlandia Celtic ini, dan sama juga seperti Reo Hatate diberikan kesempatan untuk tampil selama 90 menit oleh pelatih Celtic, dan walaupun minim peluang berbeda seperti Reo Hatate, tetapi Daizen Maeda juga membantu timnya untuk menang atas RB Leipzig dan memberikan ancaman-ancaman kepada lini pertahanan dari RB Leipzig. Nah, tentu ini juga nanti menjadi perhatian juga bagi para pemain bertahan kita. Pemain atau penyerang yang satu ini itu perlu diwaspadai ya. Lalu kita bergeser ke klub asal Liga Prancis yaitu AS Monaco, di mana di klub tersebut ada salah satu pemain
timnas Jepang, yaitu Takumi Minamino, yang juga membantu timnya AS Monaco berhasil meraih kemenangan tandang mereka. Mereka berhasil mengalahkan tuan rumah Bologna ya. Walaupun Takumi Minamino ini dimainkan di menit sekitar 70-an, posisinya sebagai gelandang serang, tetapi jika dilihat selama kurang lebih 19 menit bermain di atas lapangan, Takumi Minamino ini minim kontribusi di lini penyerangan, tetapi dia itu membantu timnya dan ikut andil dalam lini pertahanan, di mana Takumi Minamino ini membantu timnya untuk mempertahankan keunggulan dan meraih kemenangan yang krusial di laga tandang melawan Bologna gitu. Nah, tentu ini nanti Minamino ini pastinya akan bermain sebagai gelandang serang dan selalu diposisikan sebagai gelandang serang oleh Hajime Moriyasu, dan mungkin nanti bisa head to head dengan para gelandang kita seperti Natancho atau Ipar Jenner nanti tidak akan bermain ya. Mungkin bisa saja nanti Justin Hubner yang bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Setelah itu kita bergeser ke klub Sporting Lisbon, di mana ada pemain timnas Jepang juga, yaitu seorang gelandang jangkar yang sangat tangguh yang bernama Hidemasa Morita, di mana di pertandingan semalam Hidemasa Morita bersama Sporting Lisbon berhasil membantai tim raksasa Liga Inggris, yaitu Manchester City, dengan skor yang sangat telak 4-1. Ini bermain di luar dugaan ya. Anak asuh dari Ruben Amorim ini yang sebentar lagi akan melatih Manchester United benar-benar tampil sangat gemilang. Ia termasuk gelandang jangkar mereka asal Jepang, yaitu Hidemasa Morita ini benar-benar tampil luar biasa. Itu membuat Bernardo Silva sangat-sangat sulit untuk bergerak merangsek ke pertahanan dari Sporting. Jadi Hidemasa Morita ini benar-benar membuat lini pertahanan dari Sporting ini bekerja sangat ringan ya. Jadi sebelum para pemain Manchester City ini menembus ke lini pertahanan, itu selalu digagalkan oleh perannya dari Hidemasa Morita ini sebagai gelandang bertahan ya. Nah, ini nanti pastinya akan head to head dengan Tom Hai yang nanti di lini ini pertandingan yang sangat seru nanti di lini tengah antara timnas Indonesia dan juga timnas Jepang, di mana biasanya timnas Jepang ini diisi oleh Hidemasa Morita, Wataru Endo, dan juga Minamino ya. Tentu ini menjadi PR berat bagi para gelandang kita untuk bisa meredam gelandang-gelandang dari timnas Jepang ini yang mereka bermain sangat efektif dan kreatif juga gitu. Jadi ini tugas yang berat bagi Tom Hai, entah itu Natancho atau Justin Hubner, untuk bisa meredam pergerakan para gelandang dari timnas Jepang nantinya ya, seperti itu. Jadi para pemain timnas Indonesia juga nanti akan berkumpul pada tanggal 10 November mendatang, hari Minggu ya. Juga ada beberapa pemain yang sudah datang ke Jakarta, salah satunya itu ada Martin Paes ya. Jadi nanti kita tunggu bagaimana persiapannya, dan itu mungkin sedikit gambaran dari kekuatan timnas Jepang ya yang sudah bertanding di ajang Liga Champions semalam. Dan juga tentu mungkin ada juga beberapa pemain timnas Jepang lainnya yang akan bermain di Europa League seperti Takefusa Kubo bersama Real Sociedad ya. Jadi itu sedikit gambaran kekuatan dari timnas Jepang. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.